Pemirsa, terkait video viral di medsos berjudul "Lapor Suami Selingkuh, Istri Oknum Perwira TNI Justru Ditangkap Paksa Anggota Polresta Denpasar." Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Jansen Avitus Panjaitan menyangkal dan memastikan itu tidak benar atau hoax. Jansen menyampaikan memang benar ada penangkapan tersangka AP berdasarkan laporan polisi nomor LP-B-1-2024-SPKT Polresta Denpasar Polda Bali tanggal 21 Januari 2024. Namun dalam kejadian tersebut tidak ada penangkapan paksa, justru pihak Polresta Denpasar masih memberikan tenggang waktu. Saat penangkapan di SPBU Cibubur 4 April lalu, tersangka meminta agar pulang terlebih dahulu ke rumahnya di Legenda Wisata Gunung Putri Bogor. Selanjutnya, penahanan tersangka AP dilakukan pada tanggal 9 April 2024. Dan mengingat tersangka membawa anak yang berusia 1,5 tahun masih dalam keadaan menyusui, demi pertimbangan kepentingan kemanusiaan, penyidik gelar pengalihan penahanan sesuai perkara nomor 1 tahun 2022 tentang SOP penyidikan dan penyelidikan tindak pidana Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak serta berkoordinasi dengan Kasubdit 4 PPPA, Diskrimum Polda Bali dan staf UPTD PPA Provinsi Bali, sehingga penyidik berkesimpulan tersangka dapat dialihkan penahanan menjadi tahanan rumah dan ditempatkan pada rumah aman. Pernyataan dari tersangka atas nama AP untuk mengungkap permasalahan yang dilakukan oleh suaminya terkait dengan adanya dugaan KDRT, seperti yang tadi saya sampaikan, sudah dilaporkan di instansi tempat suaminya bekerja. Jadi dilaporkan di situ adanya KDRT, kemudian perzinahan dan asusila. Selain itu, untuk foto-foto korban dan screenshot percakapan WA, tersangka HSA terima dari tersangka atas nama AP melalui pesan WA yang sebelumnya diambil dari akun media sosial milik korban atas nama WA tanpa seizin dan sepengetahuan korban. Kemudian dijelaskan bahwa tersangka atas nama HSA telah mengupload beberapa foto korban atas nama BA yang sebelumnya diperoleh dengan cara mencari sendiri dari Google dan diterima tersangka atas nama HSA dari tersangka AP yang dikirimkan melalui pesan WA. Nah, kemudian setelah foto korban serta percakapan WA korban atas nama BA dengan tersangka AP dilakukan pengeditan dengan ditambahkan kata-kata yang tadi kami sampaikan itu, ya, bahwa ini adalah selingkuh dari suaminya. Selanjutnya tersangka atas nama HSA mengupload di media sosial dengan menggunakan akun @ayoberani laporkan 6. Setelah itu hasil postingan yang dilakukan tersangka atas nama HSA selanjutnya dikirimkan kepada tersangka AP melalui WA dan mendapatkan respon dengan mengatakan "mantap mas", gitu ya. Jadi untuk lebih jelasnya nanti di sini sudah hadir. Jansen menegaskan telah dilakukan proses hukum karena ada laporan dari korban yang merasa dirugikan dan melanggar Undang-Undang ITE karena terbukti memviralkan sesuatu informasi yang diduga bohong, hoax, dan yang masih harus melalui bukti-bukti yang akurat. Dan tentunya dari pihak kepolisian akan memproses setiap laporan sehingga mendapatkan kepastian hukum. Pihaknya juga meluruskan mengenai laporan tersangka AP tentang kasus perselingkuhan dan KDRT yang diduga dilakukan suaminya yang merupakan anggota TNI, dan itu sudah ditangani POM dan Udayana. Sementara Kapolresta Denpasar Kombes Pol Wisnu Prabowo mengatakan kasus ini merupakan dua kasus yang berbeda sehingga penanganannya dipisahkan dan ditangani secara profesional. Di mana yang dilakukan oleh tersangka HSA dengan AP ini memposting, di mana memposting tadi mengambil data pribadi dan ditambahkan captionnya, di mana di sini juga
Jadi yang pertama data pribadi maupun keluarga, ditambah ada catatan caption. Gitu Pak. Karena undang-undang yang dipakai digunakan yang satu yang ditangani oleh kita yaitu informasi transaksi elektronik. Itu dia. Yang satu tentang yang di rekan Pomdam, yang pertama KDRT, yang kedua perzinahan ataupun perselingkuhan. Itu yang dapat kami tambahkan. Terima kasih. Pada kesempatan ini juga hadir Kasat Reskrim Poltabes Denpasar dan Kaspendam Udayana. Agus Sudiatmika, Bali TV.